Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, karena hari ini merupakan hari pertama bulan Ramadan, jadi kajian hadis yang masih ngancak tentang membangun keluarga, meraih barokah kita simpan dulu, nanti bersambung bulan Syawal. Kita selang dulu dengan kajian hadis berkaitan dengan jaminan ampunan bagi yang menegakkan Ramadan. Dan jadi jaminan ampunan itu selama Ramadan ya. Jadi bukan awaluha rohmah, ausatuha magfirah, akhiruha itkun minanar. Kalau berdasar hadis doib itu kan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itkun minanar kalau berdasar hadis doib itu. Tapi kalau berdasar hadis sahih mah selama bulan Ramadan juga ada rahmat, ada magfirah, ada itkun minanar selama Ramadan itu tiga-tiganya. Jadi bukan sepertiga kalau berdasar hadis sahih. Dan yang kita kaji hari ini adalah riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Saya tidak akan bahas dari tamhid maupun yang lainnya, karena sudah saya bahas sebetulnya di Fakultas Tarbiyah di hadapan para dosen pada ansitoh munggahan Ramadan. Jadi saya langsung ke tarjamah mufradat nanti. Hadisnya apa? Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, lahir 194, wafat 258, nomor 36. Haddasana Ismail qala haddasani Malik an ibni Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Man qama ramadhana, barang siapa yang qama berdiri, mendirikan Ramadan, bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, kan diampuni dosanya dari yang telah lewat. Jadi hadisnya macam-macam ini. Ada man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ada man soma ramadhana imanan wahtisaban, ada juga man qoma fi lailatul qadr, man qoma lailatul qadar. Dan itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dilihat tanasub hadis itu dengan hadis-hadis yang saya sampaikan barusan di YouTube. Nanti saya kirim ya YouTube-nya sampai terjemah mufradat. Kemudian juga tahrijnya tidak akan saya bahas. Jadi langsung kepada tarjamah mufradat. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini ada perkataan man. Perkataan man itu huruf isim syarat, penghubung syarat, yang berarti barang siapa. Kalau orang Inggris nyebutnya man kan, tuman. Digunakan untuk menunjukkan keumuman, artinya berlaku untuk siapa saja,
baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, baik dewasa maupun remaja. Itu man. Qoma ini fiil, kata kerja, fiil madi, berasal dari kata qoma yakumu qiyaman. Makanya ada qawam, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu pemimpin. Jadi qoma Ramadan, memimpin, menegakkan, melakukan. Qoma yakumu qiyaman, berdiri atau mendirikan. Dalam konteks hadis ini qoma bermakna mendirikan ibadah. Kemudian di sini katakan Ramadan, yang didirikan itu Ramadan. Walaupun ada yang memahami qoma Ramadan itu, qiyam Ramadan itu taraweh, antara lain Imam Nawawi yang hidupnya abad ke-7 Hijriah. Bukan Imam Nawawi namanya Nawawi ya, Abu Yahya namanya Yahya, Abu Zakaria namanya Yahya. Kalau Imam Nawawi Bantani mah dia. Itu menunjukkan ritual ibadah man qoma Ramadan, tapi ditinjau dari sudut bahasa, qoma Ramadan itu bermakna luas. Sedangkan perkataan Ramadan sudah ada sejak Rasulullah belum lahir. Jadi bulan Ramadan itu sudah ada sejak Rasulullah belum lahir. Tapi ibadah saumnya fardu di bulan Ramadan baru ditetapkan tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum Rasul hijrah, sebelum Rasul mendapat wahyu Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, saum wajib itu bukan Ramadan. Ada saum Asyura seperti kepada Yahudi dan Nasrani, ada saum sehari, tidak sehari seperti Daud, ada saum 3 hari setiap bulan seperti saum Nabi Nuh. Demikian dalam historis yang dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Ramadan nama sudah ada, hanya ditetapkan saum wajib pada bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Dan setelah tahun kedua Hijriah dilaksanakan saum, terjadi perang, dan Rasul juga berperang di bulan Ramadan pertama teh. Kemudian juga di akhir Ramadannya ada wajib zakat, makanya namanya zakat fitri. Zakat pembersihan, fitri berbuka. Zakat fitri, zakat berbuka. Tapi di Indonesia mah namanya zakat fitrah. Tapi istilah dalam hadis mah zakat fitri. Kemudian imanan itu berasal dari kata amana yu'minu, masdar ya, iman itu. Di sini bermakna mansub, dinasabkan, karena dalam arti keadaan, berfungsi keadaan. Jadi syarat utama agar mendapat maghfirah itu harus iman. Makanya yang saum dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, karena iman syaratnya. Kemudian yang kedua ihtisab. Kata ihtisab berasal dari kata hisab atau hasibah, artinya perhitungan. Seperti tadi malam dikatakan berdasar hisab Jakarta tidak mungkin bisa melihat bulan, berdasar perhitungan hisab. Tapi di Aceh dimungkinkan. Maka kebetulan orang Aceh melihat, jadi saum seragam hari ini. Itu berdasar hisab. Kalau ru'yat artinya melihat.
Tapi karena melihatnya macam-macam, bisa ru'yat bil ain, ada ru'yat bil ilmi. Ru'yat bil ain mata kepala, ru'yat bil ilmi dengan ilmu. Di situ perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau sudah bil ilmi, kan ilmi itu bisa menentukan, ya udah aja yakin. Tapi kata ulama NU kan ru'yat mah harus kelihatan kasat mata biar yakin. Untung melihat bulan jadi bareng. Tapi Idul Fitrinya nanti bisa bareng bisa tidak, nanti ru'yat lagi. Tenang nu penting saumnya tanggal 1 Ramadan, Idul Fitrinya 1 Syawal. Jadi dalam hadis ini ihtisab berarti melaksanakan ibadah dengan penuh perhitungan keikhlasan. Ikhlas itu murni kan? Jadi seperti iman, kata ini juga dalam bentuk hal atau keadaan yang menjelaskan bagaimana ibadah itu berdasar iman dan ihtisab. Kemudian gufiro itu kata kerja pasif fi'il majhul dari ghafaro yaghfiru gufronan, berarti diampuni. Makanya diistilahkan sekarang istilahnya adalah jaminan bagi yang menegakkan Ramadan imanan ihtisab bakal mendapat ampunan. Tapi syarat itu imanan ihtisab, bakal mendapat ampunan itu. Makanya disebut bulan Ramadan ini bulan magfirah. Seperti saya sampaikan dalam khutbah kemarin Jumat di Manunggal, saya kirim juga YouTube-nya. Jadi bulan Ramadan tuh namanya kan macam-macam ya. Ada syahrus siam, bulan saum, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dilanjutkan faman saida minkum syahra. Ada bulan barokah, qad ja'akum syahrul mubarak, seperti hadisnya saya bahas pada menjelang Ramadan tahun yang lalu. Kemudian ada syahrun rahmah karena rahmatun, ada syahrun magfirah karena berdasar hadis ini, ada syahrun sobar yang belum saya temukan, Ramadan syahrul haram, itu dalilnya belum saya temukan. Jadi kalau di Indonesia nyebut bulan Ramadan bulan suci, eta nu can kapangi dalilna. Karena bulan suci mah cuma 4 kan dalam 1 tahun, tidak termasuk Ramadan. Jadi kalau tadi bulan berkah, bulan magfirah, bulan saum, bulan sabar, ada dalil-dalilnya di dalam hadis. Ada bulan Quran karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, atau syahrul furqan, atau juga syahrul qital, bulan peperangan karena perang Badar di bulan Ramadan. Kemudian lahu baginya, bagi yang man tadi, man qoma Ramadan, bagi yang qiyam Ramadan, ma taqaddama, apa yang telah lewat. Maknya di sini mak mausul, min danbi, dari dosa. Dosa apa? Apa seluruh dosa? Pemahamannya beda. Ada yang mengatakan seluruh dosa karena minnya min bayani atau penjelas. Tapi ada juga yang mengartikan min di sini tab'id, sebagian, jadi hanya sebagian dosa saja. Karena kalau dosa besar mah harus taubat, dapat diampuni. Tapi kalau dosa kecil bisa dihapus dengan ibadah. Kemudian struktur ilmu nahwu tadi man qoma Ramadan, kemudian itu syaratnya, dan gufiro ma taqaddama min danbi itu jawabannya. Kemudian makna kebahasaan, hadis ini menggunakan gaya bahasa bersyarat.
Penggunaan man barang siapa menunjukkan bahwa siapapun yang memenuhi syarat akan mendapatkan janji Allah. Kemudian kata kerja koma dalam bentuk madi itu memberi makna kepastian, yaitu bagi siapa yang benar-benar melaksanakan qiyam Ramadan. Itu makanya dengan fiil madi, karena kepastian. Bagi yang menegakkan bulan Ramadan, asalkan berdasar iman, berdasar ihtisab, pasti akan mendapat ampunan. Jadi kalau menegakkan Ramadan bukan atas dasar iman, bukan atas dasar ihtisab, tidak dijamin. Jadi yang dijamin itu menegakkan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab. Jadi ke masjid nate untuk qiyam Ramadan karena iman dan karena ikhlas, bukan hayang kapuji, bukan bisi teu dipuji atau bisi dianggap minculak. Banyak cenah Ramadan batur mangabring urang teu. Nah, jadi entong aya alasan begitu. Tapi benar-benar iman dan ihtisab. Setelah sholat subuh Sabtu mah sampai waktu duha atau waktu isyraq, karena iman dan ihtisab supaya meraih nilai haji dan umroh. Makanya maksakeun henteu langsung tidur setelah sholat subuh teh, maksakeun ke masjid. Kemudian konsep iman dan ihtisab itu sebagai syarat iman untuk mendapat magfirah. Dan dosa yang diampuni mata qaddama min danbi, bisa sebagian, bisa seluruh dosa mata qaddama min danbi. Jadi hadis ini memiliki struktur kalimat bersyarat menunjukkan janji Allah sebagai jaminan, ya. Sekarang kita lihat uraian rincian seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, interupsi udah mau tamat bahasannya. Buku ini lumayan tebal. Man qoma Ramadana, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah menafsirkan menegakkan Ramadan di sini dikenal dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu dipahami oleh beliau adalah qiyamul lail, seperti tahajud. Di bulan Ramadan maka istilahnya bulan Ramadan. Demikian pula Imam Nawawi, karena memang dikutip juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Nawawi itu sholat tarawih, man qoma Ramadana teh. Tapi seperti tadi saya katakan hadis teh ada macam-macam. Ada man qoma Ramadan, ada man soma Ramadan, upiro lahu ma taqaddama min danbihi, itu ada man qoma fi Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kan harus diusahakan oleh kita untuk mendapatkannya. Dan Lailatul Qadarnya itu banyak terjadi pada malam ganjil. Atuh udah we malam ganjil wungkul. Persoalannya malam ganjil wungkul teh malam ganjil mana? Malam ganjil Indonesia, malam ganjil di Saudi, atau malam ganjil yang mana turun Lailatul Qadar tuh? Dan itu rahasia kapan terjadi Lailatul Qadar itu, karena itu sebagai takdir Allah menetapkan nilainya 1000 bulan, tapi nu mana dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan kapan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak hayang mendapatkan Lailatul Qadar, ya setiap malam tuh. Tapi kan setiap malam itu bukan berarti selamanya berada di masjid. Saha tuh usaha. Kalau kaum muslimin seluruh nawe di masjid iktikaf setiap malam, hari usaha. Karena ternyata Rasulullah SAW juga usaha kan di bulan Ramadan. Ekonomi dilaksanakan kan,
sehingga terjadi perang Badar itu gara-gara ekonomi itu. Rasulullah mengutus 313, saya mengatakan 315 sahabat untuk mencegat Abu Sufyan yang mengekspor barang-barang kaum muhajirin ke Syam. Maka diminta haknya. Abu Sufyan melaporkan ngajarkeun terek perang, padahal itu hanya minta hak. Jadi berkaitan dengan ekonomi juga. Bulan Ramadan jadi bukan berarti kaum muslimin teh udahlah 11 bulan we usaha nama sabulan mah untuk ibadah we entong ekonomi. Oh enggak seperti itu. Jadi jalan bulan Ramadan juga ekonomi. Perang juga bisa terjadi. Kalau terjadi ya, politik juga maka dilaksanakan. Dan Rasul juga kan berdakwah, mengutus para dai. Tapi kan kumaha atuh Ramadan kaganggu karena bepergian capek, nyai kaganggu lapar teu kuat mah di perjalanan ya buka we diganti di yang lain. Kan faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Itu qoma Ramadan. Jadi bukan berarti qoma Ramadan teh khusus secara ritual saja. Khusus we beribadah ritual, bukan berarti begitu. Apapun yang kepentingan sehari-hari tetap dilaksanakan, bukan harus meliburkan diri. Sementara itu Al-Karmani itu berpendapat berbeda. Dia mengatakan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Qiyam Ramadan adalah sholat tarawih secara bahasa, sebagaimana diterangkan dalam tinjauan kebahasaan. Itu Qiyam Ramadan itu mencakup segala ibadah yang ditegakkan di bulan Ramadan. Abu Thayyib yang wafat 1078 memahami kalimat Qiyam Ramadan itu sebagai ibadah yang disunatkan atau mandub, bukan yang diwajibkan. Ramadannya hari nu diwajibkan mah jelas saum ya. Berbedanya dengan luar Ramadan itu kan saum dan zakat fitri. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain sebetulnya mempunyai kesamaan, hanya peningkatan. Jadi Qiyam Ramadan itu adalah melaksanakan ibadah yang dianjurkan selain yang diwajibkan. Al-Munawi yang wafat 1031 berpendapat bahwa Qiyam Ramadan itu menghidupkan, artinya menegakkan ibadah di bulan Ramadan, mencakup baik itu tarawih, dzikir, tilawah Quran, mengkaji ilmu syariah seperti sekarang ini, bahkan menyengaja sholat berjamaah secara rutin. Sengaja usaha untuk sholat berjamaah secara rutin. Itu juga termasuk Qiyam Ramadan. Kemudian imanan, kata Abu Barakuli, mengandung arti keyakinan atas janji Allah. Imanan itu akan mendapatkan pahala dari Allah, amal ibadah. Menurut An-Nawawi mengandung arti keyakinan yang benar bahwa yang disyariahkan itu sebagai kebenaran mutlak yang dilaksanakan atas dasar ketaatan. Karena kebenaran itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Walaupun di postmodern sekarang ini kan siapa George itu namanya mengatakan bahwa di postmodern mah tidak ada yang mutlak benar. Jadi kebenaran itu semuanya relatif. Makanya sebelumnya sudah dikemukakan oleh Fajrul Rahman yang wafat 1988. Ada dalam Islam kebenaran mutlak, yaitu Quran dan hadis. Itu kebenaran mutlak. Hanya penafsiran pada Quran dan hadis itu tidak mutlak. Seperti tadi, ya, man qoma Ramadan. Ada yang mengartikan
tarawih, ada yang mengartikan segala ibadah, ada yang mengartikan dermawan, ada yang mengartikan itu yang tidak mutlak, interpretasi, ya, sarah atau penafsirannya yang tidak mutlak. Tapi hadis nama mutlak, benar, asalkan dia hadis sahih itu pasti benar, mutlak benernya. Jadi bukan postmodern itu bukan berarti yang dikemukakan oleh orang barat tadi, itu kan sosiolog Amerika ya, mengatakan bahwa di zaman modern tidak ada yang mutlak. Tapi kalau dalam Islam ada kebenaran mutlak, yaitu Quran dan Sunnah. Dan iman itu yakin kebenaran mutlak yang datang dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang dengan iman ini tidak ada tujuan selain semata-mata mengharap rahmat Allah. Pahalanya hanya dari Allah, keridhaan dan keyakinan yang benar. Makna amal yang didasari iman adalah setiap perbuatan atau ibadah yang dilakukan oleh mukmin harus berlandaskan keimanan akan kebenaran. Dan amal yang dilakukannya dengan iman berarti dilakukan dengan keikhlasan, kesadaran akan kewajiban kepada Allah, baik sholatnya, saumnya, sodakohnya, baca Qur'annya, diskusinya, atas dasar keimanan. Makanya dalam syariat Islam iman itu selalu dilanjutkan dengan amal soleh. Kita saum, kita zakat, kita zikir, itu karena iman. Amanu itu. Lalu tinggal bertanya, apa amal solehnya? Amal solehnya yang bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi kalau ibu dan bapak hanya saum, sholat, zakat, haji saja tanpa membantu orang yang butuh, itu belum beramal soleh. Makanya ritual dan sosial itu selalu berurutan, amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat. Wa amal yang diterima di sisi Allah adalah iman dan amal soleh. Tanpa iman, amal bisa kehilangan nilai spiritualnya. Bahkan jika amal dilakukan dengan riya atau sekedar kebiasaan tanpa iman, ya tidak akan bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, iman adalah fondasi utama yang membuat amal bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian ihtisab. Secara bahasa ihtisab mengandung arti penuh perhitungan, pertimbangan. Tidak dilatar belakangi apapun perhitungannya, hanya karena kepentingan mendapatkan pahala dari Allah. Pertimbangan yang matang, jangan seenaknya beramal. Jadi hitung juga, ini mana yang ada dasarnya beramal tuh, yang ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, walaupun teu hafal teu naon Quran dan hadis nama, tetapi minimal tahu, oh ini saya mengerjakan sholat tarawih, kenapa berjamaah, tahu dasarnya. Karena di zaman Rasul sholat tarawih juga dilakukan berjamaah, cuman 3 hari, kemudian berhenti. Zaman Abu Bakar juga tidak berjamaah secara khusus, baru zaman Umar. Jadi berjamaah secara khusus oleh imam yang satu, itu dalilnya pada zaman Umar bin Khattab melanjutkan perjuangan Rasul. Kenapa Rasul tidak berjamaah secara? Karena kata Rasul khawatir menjadi wajib. Jadi dasarnya tahu.
berjamaah. Kenapa kita setelah sholat subuh di masjid itu langsung pulang, tapi diskusi atau berdialog atau mengkaji Islam sampai waktu isyraq, waktu duha? Kenapa itu? Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat At-Tirmidzi yang memberikan jaminan bakal meraih nilai umroh bagi yang sabar. Hanya biasanya kalau Sabtu itu di subuhan, sekarang enggak karena saum. Nah, maka kita perpanjang sedikit sampai waktu isyraq. Waktu isyraq ya. Minimal bagusnya masih sampai isyraq teh jangan hanya terbit matahari, tapi harus naik dulu kan. Terus naik dulu mataharinya. Jangan langsung begitu terbit sholat kan oleh Rasul. Kita tahu dasarnya. Walaupun terhafal, pokoknya kita tahu. Nah, itu perhitungan semacam itu ihtisab. Itu ihtisab. Karena usaha semaksimal mungkin dalam kualitas kebaikannya. Al-Bazi itu dalam Al-Muntaqal Ahbar ya, yang wafat 474 Hijriah, mengatakan bahwa menegakkan Ramadan atas dasar ihtisab itu mengandung makna hanya mengharap pahala dari Allah, bersih dari riya. Jadi kalau menurut Al-Bazi mah hampir sama dengan ikhlas. Tapi kalau ihtisab mah penuh perhitungan juga, pertimbangan dalil-dalilnya, tidak hanya mengharap, juga tahu dasar-dasar hukumnya, dan bebas dari sum'ah. Sum'ah teh naon? Hayang kadenge batur. Kemudian bebas dari riya. Naon riya teh? Hayang katingali, karena riya maro'a kan. Kalau sum'ah dari sami'a, mendengar. Jadi riya dan sum'ah teh bergandengan, tapi hari sum'ah mah hayang kadenge ku batur, kalau riya mah hayang katempo, hayang mendapat pujian. Sedangkan menurut Al-Munawi, ihtisab itu dalam hadis ini merupakan kesatuan dengan iman, dan keduanya mengandung arti pelaksanaan ibadah secara benar berdasar perhitungan dalil-dalilnya, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gufirolahu, kata Al-Walid Al-Bazi, bahwa kalimat ini merupakan dorongan atau berita gembira terbesar atau tabsyir bagi mukmin menegakkan ibadah Ramadan. Ampunan dosa itu sungguh sangat menarik bagi setiap mukmin, karena tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan kan, disadari atau tidak, aya we kesalahan mah. Kadang-kadang beribadah khusyuk ibadah nama, tapi ada muncul riya teh atau sum'ah. Kadang-kadang males beribadah, dalam sholat juga kadang-kadang poho ya. Komo eta mah duduk antara dua sujud sok poho. Poho teh naon? Doana. Eta teh sakitu penting doa teh. Di dalam duduk antara dua sujud itu kan segala macam. Kalau kita perhatikan isinya, itu ampunan, ketinggian derajat, kesehatan jasmani dan rohani, rezeki, apalagi segala macam ada. Itu di antara doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Itu tidak ada doa dalam sholat yang paling lengkap selain itu. Kalau ruku kan bahkan ada yang subhana rabbiyal adzim, ruku teu aya doa kan. Tapi kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli dari Aisyah, itu ada doanya. Rabbana pilih subhanakallahumma rabbana, itu rabbik pilih ada.
Tapi kalau duduk antara dua sujud, waduh, eta hebat isinya teh doa teh lamun dikabul eta we wungkul. Hirup teh dikabul teh doa duduk antara dua sujud eta we dikabul ada sejahtera eta dunia akhirat. Tapi kan kadang-kadang kita lupa. Bahkan ada yang langsung sujud duduk sebentar langsung pohon doa sehingga kadang-kadang kita milih berdoa nanti di akhir tasawuf akhir pikiran terus setelah sholat kan kita pikir doa itu dina doa antara duduk antara dua sujud itu teh lengkap belum dihayati mah kalau kita khusyuk gitu itu sadar kan. Jadi karena banyak gitu kesalahan mah maka kalau ada gubiro ampunan tuh aduh tafsir menarik gitu berita gembira yang menghebohkan yang menarik perhatian kita. Oleh karena itu mesti diprogramkan untuk meraih ampunan teh. Dalam untuk diampuni mah tuh repot kita hidup di dunia ini banyak dosa marek dikarasa rek henteu. Jadi ampunan yang diberikan Allah pada umatnya tidak terbatas waktunya bagi yang menegakkan ibadah Ramadan karena mata kodama itu kan lewat gitu ya. Jadi bulan Magfirah itu utamanya bukan terbatas pada pertengahan Ramadan belaka. Selama bulan Ramadan itu ada Magfirah. Ma taqaddama min danbi. Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa pengampunan ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. Kata Imam Nawawi. Sebagaimana hadis-hadis lain menunjukkan bahwa ibadah tertentu itu dapat menghapus dosa kecil. Kan Ramadan sampai Ramadan hapus dosa kecil, dari Jumat ke Jumat hapus dosa kecil, dari umroh ke umroh hapus dosa kecil. Makanya umroh nage Rasulullah SAW satauna sakali we umroh teh. Untuk berulang dalam satu tahun Rasul hanya satu kali dalam satu tahun umroh itu. Jadi bagi yang mau beberapa kali harus jadi pembimbing supaya ada alasan membimbing. Jadi kalau umroh wungkul sebulan, setahun sekali. Kalau itu Rasulullah SAW mencontohkan. Adapun dosa besar itu kata Imam Nawawi memerlukan taubat nasuha baru diampuni. Jadi tidak otomatis ada dosa besar mah. Ya, dosa besar apa ya riba. Kemudian berzina, korupsi kan masuk golongan riswah besar sekali kutukannya. Kemudian Fathul Bari menjelaskan bahwa taqaddama min danbi itu dapat diartikan dosa-dosa kecil berdasar hadis lain menyebutkan bahwa sholat 5 waktu, sholat Jumat, saum Ramadan itu menjadi sarana penghapusan dosa apabila menjauhi dosa besar. Intajatanibu kabairo, maka dosa kecil itu dihapus. Enggak? Ya, kalau kita lihat hadis dosa itu ada kabair, dosa besar, ada akbarul kabair, dosa terbesar. Dosa terbesar seperti syirik kepada Allah. Kemudian menyakiti orang tua itu terbesar kan. Ada dosa besar. Ya, dosa besar antara lain tadi curi yang 7 mubikot ya. Kalau ada dosa kecil, jadi memang macam-macam dosa. Atau ari dosa besar teh tumpukan
dari dosa-dosa kecil itu juga ada dasarnya dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dosa-dosa kecil kayak terus-menerus dilakukan mah numpuk jadi gede gitu. Jadi besar. Nah, itu yang dimaksud di sini mata kodama, dosa kecil yang otomatis sering dilakukan kan, dosa kecil mah teu karasa ya. Seperti kan kadang-kadang ngobrol gerak asik-asik celetuk weh ngomongkeun batur gitu kan. Itu mah ngomongkeun baturnya bukan sengaja, tapi tidak sengaja itu kan kecil. Kalau sengaja mah besar ya. Kalau sengaja ngumpat mah. Tapi kalau tidak sengaja nyeletuk gitu kan. Nah, terus orang lewat langsung diejek gitu. Itu kan dosa kecil itu. Secara otomatis. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau terus-menerus dilakukan tanpa tobat, tanpa ibadah yang menghapus, bisa jadi dosa besar. Jadi kalau Bapak katakan itu apakah dosa besar teh tumpukan atau kan macam-macam, ya itu ada dalilnya. Nu nyebut dosa kecil yang numpuk jadi besar, ada dalilnya juga. Enggak. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menafsirkan bahwa pengampunan dosa dalam hadis ini berlaku bagi mereka yang benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan yang tulus dan niat bahwa mengharap pahala dari Allah, bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan tanpa kesadaran ritual. Jadi kesimpulannya mayoritas ulama berpendapat bahwa pengampunan dosa yang disebutkan dalam hadis ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. Tapi karena tadi ada istilah dosa-dosa kecil jadi bukan tumpukan, itu macam-macam. Ada kabair, jama dari kabiroh, ada akbar wa kabair, ada juga as-sayyi'at. Tapi kan dosa juga macam-macam istilahnya dalam Al-Quran. Ada al-ismu, dosa itu. Al-ismu itu apa yang terteg di dalam hati dan kalau dilihat orang malu. Al-ismu mahakapi nafsika wa karita ayat toli anas. Kemudian ada al-udwan, pelanggaran, itu dosa juga. Ada munkar itu yang ditentang oleh syariah maupun manusia, munkar. Sayyi'ah itu kesalahan. Jadi banyak itu macam-macam dosa dari istilah, tapi hari di dalam bahasa Indonesia mah anggar we terjemah nanti dosa gitu. Tapi di dalam istilah Quran itu banyak kan, ada sayyi'ah, ada al-ismu, ada al-udwan, ada al-munkar. Kemudian syurur, ya, syarra man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kebalikan dari khair syarr, syarra yarah. Itu tafsirannya. Sekarang takwil hadis. Ini saya tidak jamnya mana? Jam kan? Oh, ngalieu kadinya nya. Takwil. Esensi hadis ini memiliki beberapa esensi penting yang menjadi landasan. Pertama, keutamaan qiyam Ramadan. Jadi hadis ini menegaskan bahwa ibadah bulan Ramadan merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Rasul menekankan bahwa sholat malam di bulan suci ini, sebetulnya bukan bulan suci, bulan barokah ini, koreksi nanti, memiliki keistimewaan. Kemudian syarat diterimanya amalan adalah iman dan ihtisab, penghapusan dosa yang telah lalu. Para ulama berpendapat dosa-dosa yang telah lewat yang termasuk kecil, karena kalau dosa besar mah kudu ditobatan. Kemudian spirit kelangsungan pada bulan beribadah di bulan Ramadan ini,
Dan makna tersirat dari hadis ini keutamaan qiyam Ramadan, kemudian diterimanya iman dan Islam, iman dan ihtisab, ma taqaddama min danbih adalah yang telah lewat. Kemudian hadis ini juga bisa dilihat dari berbagai hal di dalam tatbiknya, bisa dari teologi, bisa dari pendidikan, bisa juga dari postmodern, zaman modern ini. Silahkan saja bapak-bapak, ibu-ibu dibaca buku ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Karena sudah jam 6, jadi kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.